Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di video pembelajaran Kimia Dasar 1. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang larutan penyangga. Apa yang dimaksud dengan larutan penyangga? Larutan penyangga atau biasa juga disebut larutan buffer atau larutan dapar adalah suatu sistem larutan yang dapat mempertahankan nilai pH suatu larutan ketika ditambahkan oleh sedikit asam, basa, atau ditambahkan pengenceran. Seperti pada contoh, gambar A dan B berikut. Pada gambar A ada dua larutan yang sama dan ditambahkan dengan indikator methyl orange. Yang sebelah kiri tidak ditambahkan oleh larutan buffer atau larutan penyangga dan sebelah kanan ditambahkan oleh larutan penyangga pH 8. Lalu kedua larutan tersebut sama-sama ditambahkan 1 mili HCl dengan konsentrasi 0,01 molar, di mana perubahannya terjadi pada gambar B, di mana pada gambar B, larutan yang tidak ditambahkan oleh larutan buffer, maka akan berubah warna menjadi merah, sedangkan larutan yang ditambahkan buffer akan tetap menjadi kuning. Hal ini menunjukkan bahwa larutan yang tidak ditambahkan dengan larutan buffer akan berubah pH-nya setelah ditambahkan oleh HCl 1 mili 0,01 molar. Sedangkan pada larutan yang ditambahkan buffer 8, maka dia tidak berubah pH-nya. Nah, larutan penyangga di kehidupan sehari-hari ini banyak manfaatnya dan banyak diaplikasikan di berbagai bidang atau di berbagai sektor. Seperti pada contoh, sistem buffer pada cairan tubuh manusia, bahkan di dalam tubuh kita itu ada larutan buffer yang menjaga pH dalam tubuh kita. Karena ketika pH-nya itu akan berubah drastis, tentunya sel-sel tubuh kita ini akan mengalami lisis atau pemecahan ya. Makanya perlu dijaga pH dalam tubuh kita. Nah, yang menjaga pH dalam tubuh kita itu diketahui ada H2PO4- dan HPO42-. Sistem larutan buffer H2CO3 dan HCO3- ini juga ada di dalam darah kita yang menjaga pH darah kita itu berkisar 7,4. Lalu untuk industri-industri makanan seperti pada makanan kaleng agar tidak terjadi oksidasi atau pembusukan yang cepat, maka di situ juga ditambahkan oleh larutan buffer. Juga pada industri farmasi yang menjaga agar khasiat obat ini tidak hilang atau tidak rusak karena sesuatu, terutama karena perubahan pH. Nah, ini adalah beberapa contoh pengaplikasian larutan buffer atau larutan penyangga di kehidupan sehari-hari. Ada dua jenis larutan buffer yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah buffer asam dan buffer basa. Buffer asam tentunya adalah buffer yang mempertahankan pH pada pH di bawah 7 atau pada pH asam. Sedangkan buffer basa adalah larutan buffer yang gunanya untuk mempertahankan pH pada pH lebih dari 7 atau pada kondisi basa. Nah, untuk membuat larutan buffer itu sendiri, ada dua cara yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan larutan buffer. Yang pertama ada dengan cara langsung, dan kedua dengan cara tidak langsung. Untuk buffer asam, dengan cara langsung itu dapat dibuat dengan mencampurkan atau mereaksikan antara asam lemah dengan garamnya. Begitupun untuk buffer basa. Ya, kita bisa mencampurkan basa lemah dengan garamnya. Berarti ini adalah reaksi antara basa lemah dengan garamnya. Sedangkan untuk cara tidak langsung, kita dapat mereaksikan antara asam lemah yang berlebih dengan basa kuat. Untuk buffer asam, sedangkan untuk buffer basa kita bisa mereaksikan antara basa lemah dengan asam kuat.
tentunya basa lemahnya harus basa lemah berlebih. Nah, dari sini kita bisa perhatikan atau bisa kita simpulkan bahwa sifat larutan buffer asam atau basa itu tergantung pada mana yang lemah. Ya, jadi kalau asam lemah dengan garamnya atau asam lemah berlebih dengan basa kuat itu akan menghasilkan larutan buffer bersifat asam. Sedangkan basa lemah dengan garamnya atau basa lemah dengan asam kuat, tentunya basa lemahnya berlebih, itu akan menghasilkan buffer basa. Jadi seperti itu ya. Nah, ini harus kita menjadi acuan kita bahwa cara membuatnya itu ada dua jenis, cara langsung dan tidak langsung, dan sifatnya itu tergantung pada yang lemah. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan slide berikutnya. Bagaimanakah cara langsung itu dan bagaimanakah cara tidak langsung? Pertama, saya akan menjelaskan tentang pH larutan penyangga atau larutan buffer dengan cara langsung. Bagaimana cara membuatnya? Tadi, pada slide sebelumnya sudah jelaskan untuk larutan buffer dengan cara langsung. Ya, pertama kita akan bahas dengan buffer asam. Buffer asam, cara membuatnya dengan cara langsung yaitu mencampurkan antara asam lemah dengan garamnya. Nah, di sini saya ambil contoh, yaitu kita ambil asam lemah, yaitu berupa asam asetat CH3COH, di mana dia akan mengurai sebagian. Ya. Ini sudah kita bahas di bab sebelumnya, karena dia bersifat lemah, maka dia tidak mengurai secara sempurna, hanya sebagian. Itu mengurai menjadi CH3COO- dan H+. Lalu direaksikan dengan garamnya. Maksudnya garamnya ini apa, Pak? Garamnya itu yaitu misal di sini CH3COH mengurai menjadi CH3CO- dan H+. Berarti garamnya adalah garam yang mengandung CH3COO-. Seperti itu. Ya. Misal kalian mengambil contoh asam yang lain sebagai asam lemah, misal asam oksalat misal, asam oksalat. Berarti di situ garamnya, pastikan garamnya itulah garam yang mengandung ion oksalatnya. Atau asam karbonat, berarti pastikan garamnya itu yang mengandung ion karbonat gitu. Nah, kalau di sini saya memakai asam asetat, maka garamnya pasti sesuatu garam yang mengandung ion asetat. Gitu. Di sini saya pakai contohnya adalah natrium asetat. Di mana karena dia bersifat garam, maka garam itu dapat mengurai secara sempurna. Dia dapat mengurai menjadi ion CH3CO- dan Na+. Jadi dia mengurai sempurna, sedangkan asam lemah itu tidak mengurai sempurna. Nah, dari sini kita harus pahami dulu ya. Makanya di sini di CH3COH itu tandanya bolak-balik ya panahnya karena dia tidak mengurai secara sempurna, sedangkan pada CH3CONA-nya itu tandanya satu arah. Artinya dia mengurai secara sempurna menjadi CH3CO- dan Na+. Lalu selanjutnya kita harus menentukan nilai Ka. Ka dari asam asetat tentunya ya, bukan CH3CONA. Karena memiliki Ka itu pasti asam lemah. Di mana kita ketahui untuk Ka asam asetat rumusnya adalah konsentrasi ion asetat dikali konsentrasi ion H+ dibagi dengan konsentrasi asam asetatnya. Tentunya di sini kita dapat mengetahui konsentrasi H+-nya. Ya, untuk mengetahui nilai pH berarti kita harus mengetahui konsentrasi nilai H+-nya kan. Konsentrasi ion H+ berarti di sini dapat dihitung dengan cara ion H+ sama dengan Ka dikali konsentrasi asam asetat dibagi dengan konsentrasi ion asetatnya. Jelas ya, di sini terdapat garis silang sehingga ditemukan H+ sama dengan Ka dikali ion konsentrasi asam asetat dibagi dengan konsentrasi ion asetatnya. Atau bisa kita sebut kalau asam asetatnya ini adalah asam, maka ion asetatnya adalah basa konjugasi. Gitu. Nah, karena di sini itu kita mencampurkan antara asam lemah dengan garamnya, maka kita harus menghitung semua
ion asetatnya, di mana ion asetat itu bisa berasal dari asam asetat dan bisa berasal dari natrium asetat. Ya, kita harus masukkan semua jumlah ion asetatnya, baik dari asam asetat maupun dari garam natrium asetat. Nah, bisa diketahui karena asam asetat ini tidak mengurai secara sempurna karena berupa asam lemah, maka jumlah ion asetat dari asam asetat itu sangat kecil dibandingkan dengan ion asetat dari natrium asetat atau dari garamnya. Karena jumlahnya yang sangat berbeda jauh itu, padahal mereka harusnya kan ditambahkan. Tapi ion asetat dari CH3COO- dari CH3CONA ini jauh lebih banyak. Maka bisa dianggap ion asetat itu hanya berasal dari garamnya, yaitu CH3CONA. Ya. Maka kita bisa masukkan ke dalam rumus yang sama, namun konsentrasi ion asetatnya diganti oleh konsentrasi ion asetat dari garam natrium asetat. Seperti itu. Karena dalam suatu sistem yang sama, dalam satu wadah yang sama, maka konsentrasi ini memiliki volume yang sama. Karena mereka kan dicampur ya, antara asam asetat dengan garamnya. Mereka memiliki volume yang sama karena dalam satu wadah. Karena memiliki volume yang sama, maka nanti bisa dibagi dengan volume yang sama, maka yang membedakan mereka berdua adalah jumlah molnya, sehingga bisa menghasilkan konsentrasi yang berbeda. Konsentrasi yang berbeda dilihat dari jumlah molnya karena volumenya sama. Gitu ya. Maka persamaan H+ sama dengan Ka dikali konsentrasi asam asetat dibagi konsentrasi ion asetat itu dapat ditulis juga sebagai H+ sama dengan Ka dikali mol asam dibagi dengan mol basa konjugasinya. Dan pH kita tahu bahwa pH sama dengan log H+. Jadi ini cara untuk menentukan pH larutan buffer asam. Yaitu H+ sama dengan Ka dikali mol asam lemahnya dibagi dengan mol basa konjugasinya. Tentunya basa konjugasi di sini dilihat dari garamnya, ya, dilihat dari garamnya karena garamnya itu jumlah molnya lebih banyak dibandingkan dengan jumlah mol dari basa konjugasi dari penguraian asam lemahnya. Seperti itu. Nah, Ka-nya di sini tentunya menyesuaikan dari asam lemahnya. Itu untuk contoh menentukan pH larutan penyangga dengan cara langsung untuk larutan penyangga asam. Nah, bagaimana untuk larutan penyangga basa? Larutan penyangga basa prinsipnya sama. Prinsipnya sama. Untuk cara langsung berarti mencampurkan antara basa lemah dengan garamnya. Di sini saya pakai contoh larutan amonium hidroksida atau larutan amonia. Berarti garamnya harus ada ion amoniumnya. Harus ada ion NH4+-nya. Di sini saya pakai NH4+ dan Cl- atau NH4Cl atau amonium klorida. Karena jumlah ion amonium dari amonium klorida lebih banyak dibandingkan dengan ion amonium dari amonium hidroksida, maka bisa dianggap ion amonium atau konsentrasi ion amoniumnya berasal dari garamnya semua. Gitu. Maka di sini kita bisa masukkan ke dalam persamaan sehingga OH- sama dengan Kb dikali mol basa lemahnya dibagi dengan mol asam konjugasinya. Dimana kalau sudah kita ketahui nilai OH-nya, kita bisa mengetahui POH, di mana POH sama dengan log OH- dan pH sama dengan 14 dikurangi POH. Itu untuk menentukan pH larutan penyangga dengan cara langsung. Untuk selanjutnya adalah menentukan pH larutan penyangga dengan cara tidak langsung. Larutan penyangga dapat dibuat dengan cara tidak langsung dengan mencampurkan untuk pH buffer asam yaitu asam lemah dengan basa kuat, namun asam lemahnya
harus berlebih. Begitupun untuk larutan penyangga basa. Berarti kita bisa mencampurkan antara basa lemah yang berlebih dengan asam kuat. Tuh. Reaksi asam lemah berlebih dengan basa kuat untuk larutan penyangga asam. Di sini saya pakai contoh adalah CH3COH atau asam asetat berupa asam lemah direaksikan dengan NaOH, natrium hidroksida yang berupa basa kuat, menghasilkan garam, natrium asetat, dan air. Kayak gitu. Nah, di sini kita harus bisa menguasai stoikiometri. Karena kalian harus lulus stoikiometri dulu untuk sampai ke larutan penyangga dengan cara tidak langsung ini. Ya, misalkan seperti ini. Misalkan di mol awal saya punya asam asetatnya itu P mol. Lalu NaOH-nya itu sebanyak Q mol. Nah, karena di sini larutan asam lemahnya harus berlebih, jumlah molnya harus berlebih, maka yang menjadi reaksi pembatasnya harus yang kuat. Jadi ingat ya, kalau ingin membuat larutan penyangga yang dengan cara tidak langsung tentunya ya, yang menjadi reaksi pembatasnya harus yang kuat. Misal penyangga asam, berarti basa kuatnya harus menjadi reaksi pembatas. Kalau larutan penyangga basa, maka asam kuatnya harus menjadi reaksi pembatas. Gitu. Nah, berarti di sini reaksi pembatasnya harus NaOH, berarti di reaksi asam asetatnya itu sebanyak Q mol, NaOH juga Q mol, CH3COH, CONA-nya juga Q mol, H2O juga Q mol. Pak, kenapa Q mol? Karena kebetulan mereka koefisiennya sama. Jadi nanti koefisiennya itu menentukan ya, harus disesuaikan. Kalau misalnya asamnya itu 2, berarti ya 2Q. Kalau garamnya itu 2, berarti 2Q juga, dan seterusnya. Karena di sini kebetulan koefisiennya sama-sama 1. Nah, selanjutnya kita kurangi. Dan hasilnya adalah seperti ini. Asam asetatnya tinggal P dikurangi Q mol, NaOH-nya habis karena bereaksi semua menjadi bereaksi pembatas. Natrium asetatnya menjadi Q mol dan H2O-nya sebagai Q mol. Nah, di sini kita ketahui di kondisi akhir ini ada asam asetat berupa asam lemah dan natrium asetat berupa garam. Sebanyak P dikurangi Q mol untuk CH3COH atau asam asetat dan Q mol sebanyak Q mol untuk natrium asetatnya. Dari sini kita ketahui ada asam lemah dan ada garamnya. Maka ini bisa membentuk larutan buffer seperti pada cara langsung. Benar? Cara langsung tadi kan ada asam lemah dengan garamnya. Nah, ternyata di reaksi ini di akhir itu juga ada asam lemah dengan garamnya. Sehingga dari sini kita bisa masukkan ke dalam rumus larutan penyangga untuk menentukan nilai pH-nya. Di mana H+ sama dengan Ka dikali mol asam dibagi mol basa konjugasi. Nah, tentunya mol asamnya di sini dari CH3COH-nya. Cuman yang harus perhatian adalah mol basa konjugasinya. Kita harus perhatikan di garamnya. Garam CH3CONA ini mengurai menjadi CH3CO- dan Na+. Kalau CH3CONA-nya sebanyak Q mol, maka CH3CO-nya juga sebanyak Q mol. Karena mereka koefisiennya sama. Coba bandingkan ketika misal apa ya yang beda nih? Apa yang beda kira-kira? Nah, misal direaksikan dengan kalsium hidroksida, ya kan? Kalsium hidroksida berarti kan menjadi kalsium asetat ya, menjadi kalsium asetat. Berarti kan CH3COO2 kali Ca. Nah, berarti di situ CH3COO-nya tidak sama jumlah molnya itu dengan mol garamnya. Tentunya 2 kali lipat. Karena apa? Karena dia mengurai menjadi CH2CH3CO- ditambah Ca2+, gitu. Ya. Jadi ini mengikuti koefisiennya, tentu saja ya. Mengikuti koefisiennya. Lalu dari sini kita bisa masukkan ke dalam rumus
di mana mol asamnya dilihat dari sisa atau sisa ya dari mol awal dikurangi mol yang bereaksi, dan mol basa konjugasinya dilihat dari CH3COO-nya, seperti itu. Jadi kita bisa masukkan lagi ke rumus yang secara langsung tadi, karena ternyata cara tidak langsung ini di akhirnya ditemukan komposisi asam lemah dan garam atau basa konjugasinya, gitu. Nah, untuk yang basa, larutan penyangga basa, prinsipnya sama, ya. Prinsipnya sama untuk larutan basa seperti yang asam. Di sini misalnya saya pakai NH4OH direaksikan dengan HCl menjadi NH4Cl dan H2O. Di situ dilihat mol yang bereaksi berapa, ya, di mol awalnya berapa, dan kita ketahui di situ OH- kemudian Kp dikali mol basa, di mana mol basanya tentunya sisa dari reaksinya, dan mol asam konjugasinya berasal dari garamnya. Seperti itu. Demikian penjelasan untuk larutan penyangga. Untuk lebih jelasnya, kalian harus mencoba latihan soal yang akan saya berikan selanjutnya. Jadi jangan lupa terus belajar, jangan lupa terus berlatih agar lebih mantap, agar lebih menguasai lagi. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.